Sobat JKN, jumpa lagi pada sore hari ini. Kita kedatangan tamu yang spesial dari bagian kepesertaan, yaitu Bli Cokde. Tak kenal maka tak sayang, maka kita persilahkan kepada pemateri kita pada sore hari ini untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, saya Cokor dari Diagung Satya, dipanggil Cokde Wira. Dan saat ini saya bertugas sebagai staf RO di BPJS Kesehatan Cabang Maumere. Nah, ngomong-ngomong nih Bli Cokde ini bisa menceritakan kepada Sobat JKN, untuk badan usaha ini apa aja sih syaratnya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN? Oke, baik. Nah, jadi sesuai dengan peraturan bahwa badan usaha kan wajib mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pesertaan JKN ya, BPJS Kesehatan. Nah, jadi untuk syarat itu badan usaha nanti melaporkan ke BPJS Kesehatan dengan mengisi form. Ada formnya itu. Oh, ada formnya. Ya, di sana ada form. Di dalam form itu ada beberapa data yang perlu diisi. Ya, pastinya kan identitas dari badan usaha tersebut. Dan di sana pun ada NIB, NPWP, nah data-data seperti itu. Jadi nanti bisa konfirmasi ke BPJS terdekat. Untuk pengisiannya, diisi formnya dulu. Oh, berarti sebelumnya badan usaha harus mengisi form untuk diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Nanti didaftarkan dari BPJS Kesehatan, setelah itu baru tindak lanjut badan usaha untuk mendaftarkan pekerja yang ada di dalam badan usahanya. Oh, mantap sekali. Nah, ini udah dapat informasi nih untuk pendaftaran. Nah, selain itu nih, Bli, biasanya apa sih serba-serbinya bagi badan usaha ini ketika mendaftarkan pesertanya? Kira-kira apa tuh namanya ya? Apa sih yang harus mereka siapkan? Misalnya data-data atau perlu nggak menyampaikan nominal gaji, kartu keluarga, seperti itu. Baik, nah tadi kan sudah ya pendaftaran badan usaha. Badan usahanya. Ya, sampai ke proses kita pendaftarkan, terus habis itu baru ada pendaftaran dari peserta pekerjaannya kan. Nah, jadi kalau untuk pekerjaannya pasti nanti ada formnya juga Kak. Nanti pengajuan dari badan usaha, data pekerja yang akan didaftarkan. Oh, berarti ada data. Nah, jadi untuk syaratnya itu nanti dilengkapi KK dan KTP. Nah, nanti serta daftar gaji dari pekerjanya. Oh, Iya, baik. seperti itu. Jadi kalau di sini kan standarnya dia pakai UMP ya, provinsi ya, karena di Kabupaten Ngada. Nah, itulah yang di bawah UMP itu minimal untuk pemotongan iurannya adalah UMP. Oh, Iya, oke. seperti Berarti itu. sesuai dengan UMP. Nah, mungkin Bli bisa info nih. Kadang ada kan peserta yang bilang saya sudah daftar mandiri ini udah jadi peserta JKN. Perlu nggak saya melaporkan untuk menjadi peserta badan usaha? Nah, menurut Bli nih, bagi seorang pekerja nih, sebaiknya apakah dia tetap bertahan menjadi peserta mandiri yang dia sudah jadi peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN, atau dia melaporkan menjadi pekerja yang mendapatkan jaminan program JKN tadi, peserta JKN gitu. Baik, sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi ada beberapa memang ya yang sering kita alami juga di lapangan itu adalah beberapa pekerja itu sudah terdaftar mandiri dan ada juga beberapa pekerja dia yang didaftarkan oleh pemerintah, artinya mendapat tanggungan dari pemerintah seperti PBI itu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita ngomongin yang PBI dulu. Kalau PBI itu kan mendapatkan tanggungan dari pemerintah. Nah, jadi status seorang pekerja itu sebenarnya kan dia sudah tidak layak lagi mendapatkan tanggungan dari pemerintah. Sesuai dengan Perpres 82 juga di sana sudah dijelaskan bahwa setiap pekerja itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi haknya dia untuk mendapatkan tanggungan dari pemerintah itu sudah tidak layak lagi. Nah, jadi dia harus masuk ke tanggungan pemberi kerja badan usaha. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua untuk yang mandiri. Kalau yang mandiri, nah itu statusnya kan artinya dia tidak tergolong yang tidak mampu dan
tidak juga tergolong dia sebagai pekerja. Makanya mereka mendaftarkan secara mandiri. Ya, Nah, betul. Nah, tetapi seperti ini, kalau dia mandiri, nah itu kan sesuai dengan hak kelas yang mereka pilih untuk iurannya. Nah, di samping itu pun kalau yang mandiri itu perhitungannya itu adalah per jiwa. Per jiwa. Jadi kalau yang di badan usaha itu ditanggungnya itu adalah 5%. 5% dari gaji yang mereka dapatkan. Nah, itu sudah mencakup seluruh keluarga. Oke. Misalkan suami istri dan maksimal itu 3 orang anak tanggungannya. Nah, kalau mereka mandiri berarti kenanya kan per jiwa. Misalkan mereka mengambil kelas 2 dengan jumlah anak 3, satu orang istri misalkan, berarti mereka sudah kena 500.000. Jadi kalau di badan usaha dengan standar UMP misalkan berapa, 3 juta, 5%-nya kan, berarti mereka hanya kena 150.000 sudah menanggung semua keluarga. Jadi itulah, jadi apa namanya, untuk teman-teman semua ya yang memang sudah sebagai pekerja, nanti bisa didaftarkan ya oleh pemberi kerjanya. Nah, itu ke tanggungan badan usaha, karena di sana minimal kelas juga untuk yang PPU BU itu adalah kelas 2 juga. Nanti kecuali gaji mereka yang sudah lebih tinggi itu masuknya ke kelas 1. Jadi kan sebenarnya lebih murah. Lebih murah dan bisa mendaftarkan anggota keluarga pasangan kita dengan anak-anak 3. Berarti Iya kan? lebih baik ya, maksudnya bukannya nggak baik yang lain, tapi maksudnya lebih baik untuk mendaftarkan sebagai peserta dari badan usaha gitu, peserta JKN dari badan usaha. Jadi kalau dia mandiri mungkin bisa milih kelas 3, tapi kalau yang badan usaha kan sudah pasti minimal kelasnya udah kelas 2. Itu pun belum dijelasin nih. 5% tuh nggak 5% semuanya dipotong dari gaji? Oh, tidak. Nah, jadi untuk sobat JKN ya, 5% itu adalah potongan yang 4%-nya dari pemberi kerja dan 1%-nya adalah dari pekerja. Nah, jadi total gaji yang mereka terima itu kan dipotong 5%, tetapi 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja dan untuk pekerja hanya dipotong 1%. Wah, berarti semakin kecil ya iurannya ya? Kecil. Berarti itu lebih memudahkan dan lebih menguntungkan sebenarnya. Nah, jadi kita pun ngerasa lebih aman nih. Dan kalau peserta mandiri kan kadang oh iya ya belum bayar setiap bulan, kadang lupa juga bayarnya setiap bulan. Nah, itu kendalanya juga Kak. Kalau mandiri itu kadang kan apalagi yang nggak auto debit itu mereka itu sering lupa. Jadi pesertanya nantinya kan non aktif dan ini kadang juga mereka itu sering malas. Nah, kalau memang sudah menjadi pekerja di badan usaha itu memang wajibnya didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, misalkan kalau pekerja itu apa namanya tidak tahu, bisa melapor ke bagian PIC dari badan usahanya, biar didaftarkan seperti itu. Dan bagi sobat JKN juga, misalkan di badan usaha tersebut belum mendaftarkan, boleh diinfo ke bagian manajemen. Karena biar badan usaha itu wajib terdaftar pesertanya ke JKN BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Siap, mantap banget ya Dwi informasinya. Nah, ini selain selain kepesertaan ini peserta pekerja gitu, peserta JKN pekerja. Nah, ini Dwi kadang nih ada nih curhatan dari orang-orang yang bilang gimana ya kalau misalnya saya itu sudah PBI, bisa nggak kalau saya itu bertahan aja jadi PBI, nggak usah deh ditanggung sama badan usaha. Itu kan ada tuh kadang yang itu nggak mau gitu, biarin aja udah, kok saya juga jadi peserta JKN, buat apa sih saya dialihkan lagi gitu, karena udah ngerasa nyaman nih yang jadi tanggungan pemerintah. Nah, kira-kira apa sih yang perlu ditekankan nih Bli buat sobat JKN yang sebenarnya sudah bekerja dan pesertanya PBI yang sebenarnya berubah gitu menjadi tanggungan badan usaha?
Baik. Nah, itu memang sering ya terjadi di lapangannya. Artinya beberapa orang memang banyak mengeluhkan masalah yang mereka sudah punya jaminan kesehatan yang dari PBI Nah, pemerintah. Nah, tetapi perlu kita ketahui, pertama kita harus taat regulasi juga. Jadi taat regulasi dalam artian yang memang mereka sebagai pekerja berarti haknya sudah tidak layak lagi mendapatkan tanggungan dari pemerintah. Seperti itu. Jadi kembali lagi kesadaran masing-masing ya. Kalau memang saya sebagai pekerja dan itu pun wajib didaftarkan oleh badan usaha dan berarti saya tidak layak lagi mendapatkan tanggungan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kalau bedanya itu di PBI itu kelas 3 sama pemerintah, kalau didaftarkan oleh badan usaha itu dapatnya minimal adalah kelas 2. Kelas 2 ya. Dan seperti tadi juga, kalau iuran sebenarnya nggak terlalu besar, Pak. Kalau dihitung-hitung juga ya, kalau dipotong pun gaji, itu sudah menanggung satu keluarga itu nggak besar, hanya 1% sebenarnya dari pekerjanya, yang 4% dari pemberi kerja. Semisalkan contoh, eh, apa namanya, dipotong dengan UMP-nya 3 juta, berarti kan 5%-nya berapa? 150.000. Jadi 1%-nya itu sekitar berapa? 30.000 kan? Satu bulan sudah bisa menanggung satu keluarga. Nah itu, dan kelasnya pun sudah kelas 2. Nah seperti itu. Jadi memang banyak yang mengeluhkan seperti itu. Dan tetapi perlu diketahui juga Sobat IKN, untuk saat ini banyak penonaktifan juga yang tanggungan dari pemerintah. PBI yang APBN itu banyak dinonaktifkan karena dari pusat itu memang kan pastinya sudah ada project data dan penonaktifan yang memang dia layak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan memang dia sudah tidak layak lagi. Oh, berarti ini Seperti kalau itu. ini ya beli, kalau misalnya dia sudah bekerja tuh nyatakan dia mampu, sedangkan Mampu. kan itu nggak mampu. Iya, Kalau berpikir gini saja beli, andai ini kan udah ditanggung sama tempat kerja kita, iya, nanti kuotanya kita yang dinonaktifkan bisa untuk membantu orang lain yang membutuhkan. iya benar. Jadi Karena seperti masih itu. banyak orang yang belum punya kepesertaan JKN dan mereka nggak mampu, benar-benar nggak mampu, Nggak cuman nggak mampu. bisa karena kuotanya nggak ada gitu. Iya, Nah, itu juga. dengan kita sadar dengan posisi kita sebagai pekerja dan kita beralih menjadi peserta JKN dari badan usaha, maka orang lain yang belum jadi peserta JKN dan tidak mampu tadi bisa didaftarkan ke pemerintah. Benar. Nah, sekarang itu kan seperti itu. Banyak penonaktifan karena memang diketahui beberapa dari peserta itu memang sudah tidak layak lagi mendapatkan penambahan yang mereka tergolong mampu, sudah bekerja. Nah, seperti itu. Nah, kadang di beberapa badan usaha memang pekerjanya mereka bilang, oh saya sudah mendapatkan ada kartunya dari pemerintah. Memang itu mereka dapatkan dahulu ya Kak ya. Tetapi sekarang itu memang banyak yang memang sudah penonaktifan, apalagi peserta-peserta yang memang sudah sebagai pekerja, peserta yang memang sudah kategori mampu ya, banyak yang dinonaktifkan, tapi mereka tidak sadar saat berobat. Seperti kemarin juga ada beberapa kejadian dan tadi juga ada yang mengeluhkan seperti itu. Ternyata saat mereka pakai kartunya sudah tidak aktif. Oh, Jadi memang dinonaktifkan dari pusat karena mereka tuh sebenarnya sudah bekerja. Nah, jadi sebenarnya di pusat itu juga kan pastinya ada samping data beberapa ini ya, instansi dari ketenaga kerjaan dari yang lain bahwa kan mungkin sudah terekam oh orang ini ternyata dia sebagai pekerja, oh berarti dinonaktifkan, dialihkan yang memang memang membutuhkan, yang memang tidak mampu masuk ke tanggungan dari pemerintah. Nah oke. gitu. Jadi untuk Sobat JKN yang memang sebagai pekerja, ya memang kami harapkan itu mendaftarkan lewat jalur PPUBU atau badan usaha. Jadi uh, kuota yang memang di PBI itu nanti memang apa namanya diberikan ke memang orang-orang yang layak. Seperti itu. Nah, selain ini nih Beli, selain terkait yang ini nih, ada juga yang tanya, kalau saya juga dapat dari, badan usaha, tapi kemarin, HRD di kantor itu nggak ada nanya, saya itu mau di mana ya, bisa nggak kita pilih, fasilitas kesehatan tempat kita mau berobat itu di mana? Boleh nggak sih Beli kita sebagai pekerja yang didaftarkan itu kita memilih
untuk vaskesnya itu di mana gitu.